dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kematian seorang influencer muda baru-baru ini telah menimbulkan spekulasi. Ada spekulasi katanya di kamarnya ditemukan whipping. Whipping adalah tabung kecil yang berisi gas N2O yang katanya belakangan ini yang harusnya dipakai untuk kuliner, untuk krim, tapi sekarang dimasukkan dalam balon baru kemudian dihirup dan akhirnya hidupnya jadi fly, jadi kayak gini terus ya. Ya lupa semua duka nestapa, lupa semua bahwa pacarnya pun sudah direbut oleh Kokopik ya. Semuanya lupa, tapi apakah benar bahwa whipping tersebut bisa merusak saraf bahkan menimbulkan kematian? Dan katanya ini sudah beredar di kehidupan malam di klub-klub di Jakarta. Ya, sekali lagi inilah dia whipping yang telah bikin heboh belakangan ini. Inilah Hot Room, whipping gas tertawa bikin bahaya. Media sosial kembali dihebohkan dengan tren berbahaya yang dikenal dengan istilah whipping. Tabung whipping atau gas tertawa menuai sorotan publik setelah dikaitkan dengan kematian seorang selebgram. Tabung yang berisi gas nitrogen oksida ini dikenal dan kerap digunakan dalam dunia medis sebagai gas yang berperan sebagai obat analgesik atau pereda nyeri. Namun zat tersebut disalahgunakan untuk tujuan rekreasional untuk mendapatkan euforia singkat atau rasa senang yang cepat. Tren menghirup gas menggunakan balon demi sensasi euforia singkat ini menjadi perhatian serius tenaga medis karena menyimpan bahaya besar bagi kesehatan saraf hingga resiko kematian mendadak. Mengapa tren ini bisa mencuat? Serta mengapa gas yang seharusnya berada di dapur untuk membuat whipped cream bisa merusak masa depan penggunanya. Dan bagaimana pihak berwenang menyikapinya sebelum jatuh lebih banyak korban. Berbeda dengan Hotman Paris. Kalau orang lain memakai whipping, kalau Hotman memakai kopi luwak hitam premium, membuat saya benar-benar bergairah bekerja. Sudah bekerja dari jam 3 subuh, jam 10 malam masih mampir ke klub berdansa. Dan inilah aku berkat kopi luwak hitam premium, benar-benar nampak seperti umur 30. Kalahkan whipping, kopi luwak hitam premium. Bos kita, Profesor Dr. Taruna, bosnya BPOM. Apa itu whipping? Terdaftar untuk apa? Dan terdaftar tujuannya untuk apa? Dan apa resikonya? Ya, silakan. Ya, whipping sebetulnya ada dua jenis. Ya. Ada yang kita sebut dengan gas medisin atau gas untuk medis. Ya. Dan yang kedua ada yang kita tujuannya untuk whipped cream, untuk bahan tambahan pangan. Nah, dari dua hal ini sebetulnya sudah diatur. Ya. Kalau yang berhubungan dengan gas medis, ya, itu diatur dengan Undang-Undang Kesehatan. Ya. Sedangkan kalau bahan tambahan pangan itu Undang-Undang Pangan dan diperkuat oleh Peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019. Ya. Nah, intinya kalau yang berhubungan dengan pangan itu kita sebut bahan tambahan berupa propelin, gas pendorong. Jadi itu biasanya digunakan untuk makanan-makanan yang mengandung krim, es krim dan sebagainya. Ya. Sementara kalau yang digunakan untuk gas medis itu untuk bius, obat-obat gas untuk anestesia. Jadi untuk membius orang, biasanya itu kandungannya
ditambah N2O atau nitrate oxide ditambah dengan sekitar 30-40% oksigen. Ya. Nah, tujuannya supaya memberikan reaksi rileks, tidur, Ya. dan yang paling penting biasanya menghilangkan nyeri. Karena Ya. tujuannya untuk medis. Tetapi Menghilangkan memang, stres, duka. oh pasti ada efeknya juga. Oke. Karena pada saat orang mau dioperasikan stres. Oh, nah gitu. itu membuat dia tidak merasa. Jadi memang semula tujuannya baik. Tujuannya baik. Sekarang diapain sama orang-orang? Disalahgunakan gimana? Ini disalahgunakan. Ya. Digunakan untuk efek yang disebut dengan gas tertawa supaya dia bahagia-bahagia, tetapi ini berbahaya. Gas tertawa, ya. Gas tertawa. Ya, terus? Jadi digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menghilangkan stres, menghilangkan cemas, dan yang paling penting lagi ternyata punya efek sedasi, efek euforia, dan efek halusinasi. Bahkan dampak berikutnya bisa membuat ketergantungan. Ya. Atau adiktif, dan ini sangat berbahaya pada saat penggunaannya tidak tepat dan digunakan tidak sesuai dengan seharusnya. Ya bisa menyebabkan hipoksia atau kematian karena kekurangan Jadi oksigen. apakah itu sudah mendekati unsur narkoba? Sebetulnya kalau kelihatan efeknya narkotik, tapi berdasarkan struktur kimianya bukan. Oke. Jadi efek yang ditimbulkannya itu bisa menimbulkan menyerupai narkoba. Tapi secara hukum masih sah beredar sekarang ini? Sebetulnya kita tidak bisa katakan itu sah. Karena secara hukum Undang-Undang Kesehatan sudah mengatur. Ya. Apalagi yang berhubungan dengan kalau kita disebut farmakopia ya. Ya. Farmakopia itu kita kan referensinya farmakopia Amerika, farmakopia Inggris, dan dari WHO. Ya. Itu diatur, itu tidak boleh diperjualbebaskan. Ya. Jadi itu harus restriksi terhadap untuk tujuan medis. Tujuan medis. Tujuan medis. Sedangkan untuk tujuan pangan itu ada spesifik juga. Ya. Itu produsennya harus mendapatkan CPPOB dari Badan POM, dan harus secara spesifik peruntukannya. Ya. Jadi tidak boleh dari orang membeli maksudnya dari tempat pembelian terus ke orang pribadi, harus dari bisnis ke bisnis karena tujuannya untuk tujuan apa yang kita sebut untuk sebagai bahan tambahan pangan, semacam gas pendorong supaya es krimnya itu tidak bermasalah, atau krimnya whipped cream biasanya kalau pangan. Jadi sekarang ini apa pengaduan masyarakat sudah banyak atau bagaimana tentang penyalahgunaannya whipped cream ini? Whipping. Belum banyak. Tapi di lain sisi, kami dengan adanya kasus yang seperti ini, kami akan pertegas lagi aturan-aturannya. Dan kami lagi siapkan peraturan Badan POM, khusus untuk semakin bagaimana mencegah supaya masyarakat umum tidak menyalahgunakan. Terima kasih BPOM. Sekarang Bapak Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, apa uraian Bapak terhadap whipping ini? Benar nggak itu mendekati narkoba? Dan apa sudah ada tindakan atau bagaimana? Sudah ada kasus atau bagaimana? Ya, kalau whipping sendiri yang isinya adalah seperti disampaikan Pak Kepala Badan POM, adalah berisi dinitrogen oksida atau nitrous oxide. Jadi ini belum termasuk dalam kategori narkotika. Belum termasuk dalam kategori narkotika maupun psikotropika. Ya. Termasuk juga belum masuk di dalam klasifikasi NPS atau New Psychoactive Substances, atau orang menyebut narkotika jenis baru. Ya. Jadi di tingkat Badan Kesehatan Dunia di WHO itu baru dalam tahapan pre-review. Artinya sudah ada beberapa lembaga atau negara yang mengusulkan untuk dijadikan dikontrol sebagai bahan narkotika atau psikotropika, tetapi ada persyaratan yang belum terpenuhi sehingga nggak bisa naik untuk menjadi critical review. Sehingga sampai sekarang statusnya adalah belum termasuk dalam narkotika, psikotropika maupun NPS. Jadi siapapun yang mengedarkan sah-sah saja, masih boleh. Yang diperjualbelikan masih boleh. Diperjualbelikan tadi disampaikan Pak Kepala Badan POM bahwa sebenarnya ada pembatasan-pembatasan. Ya.
terutama terkait dengan bantahan pangan gitu Pak. Bantahan pangan bahwa tidak bisa diperjualbelikan secara semaunya, terutama untuk kadar-kadar tertentu, kapasitas tertentu. Kalau sekarang kan ada kapasitas 2 kilo, itu orang bisa beli dengan mudah melalui online. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, di industri kuliner apa yang menggunakan whipping ini atau nitrous oxide dengan kapasitas 2 kg? Karena berdasarkan survei, itu rata-rata penggunaannya di kafe-kafe sekelas ya yang branded, itu yang digunakan adalah rata-rata ukuran 8 mili sampai 10 mili. Kalau gitu pertanyaannya begini, kan kalau penggunaan narkoba di klub-klub di restoran, instansi Bapak kan bisa langsung nangkap. Sekarang kalau kebetulan instansi Bapak turun ke klub, ada memakai seperti ini, balon terus sudah mulai fly gitu, Bapak sudah ada dasar hukum untuk menangkap atau tidak? Jadi gini Bang, perlu kami sampaikan bahwa circle atau lingkungan penyalahguna whipping sebagian besar juga penyalahguna narkoba. Sehingga kalau kita di lapangan, manakala kita melakukan razia dan seterusnya, tentu ada yang penyalahguna whipping, ada penyalahguna narkoba. Maka pada saat yang sama akan kita sesuaikan dengan porsi masing-masing. Misalkan kalau kita turun dengan kan secara hukum belum barang terlarang. Ya betul. Belum termasuk jenis narkoba. Ini karena saya juga pengusaha klub ya. Siap. Ya. Kalau nanti tamu kita pakai gitu, tiba-tiba instansi Bapak datang, sudah ada dasarnya kan untuk menangkap atau memang belum? Belum. Kalau dasar untuk menangkap, maka tergantung dari penyalahgunaannya. Ya gimana, dipakai aja begitu, pakai balon, gitu. Gimana itu Pak? Kita adalah biasanya kita petakan distribusinya, dia dapat dari mana. Setidaknya biasanya adalah kita lakukan suatu interview secara khusus, kita telusuri ada penyimpangan di tingkat distribusi atau tidak. Kan seharusnya nggak harus masuk klub barang-barang ini. Ya kalau diperjualbelikan bebas, boleh-boleh aja, mau dibawa ke klub, mau dibawa ke kos-kosan juga boleh Pak. Larangannya di mana, namanya juga sah, ya kan? Ini nanti dari kehidupan malam ahli beliau ini. Itu yang akan kita sampaikan bahwa dalam waktu dekat kami akan mengundang beberapa stakeholder termasuk dari Badan POM untuk mempertegas regulasi ini. Apa mau dilarang, mau dimasukkan sebagai golongan narkoba jenis baru? Belum, tapi setidaknya adalah pengetatan di bidang produksi maupun distribusi. Supaya benar-benar digunakan untuk di bidang medis maupun industri kuliner, tapi tidak disalahgunakan untuk dihirup langsung oleh anak-anak muda kita. Begitu. Sekarang ini belum ada kasus, laporan belum ada. Kembali bahwa kalau ke BNN tentu tidak ada laporan karena kan memang belum ranah narkoba. Tetapi persis saya sampaikan bahwa ini sebagai pintu masuk orang menyalahgunakan narkoba. Analisa Bapak, tapi ini tidak mengikat ya. Yang baru-baru ini ada influencer meninggal, katanya ada gas tertawa ini di kamarnya. Komentar Bapak gimana? Jadi spekulasi katanya ada di kamarnya. Kita biasanya semuanya berdasarkan fakta hukum, Bang Ori. Dari beberapa itu pernah disebutkan bahwa dia punya penyakit komplikasi. Artinya badannya sendiri sudah tidak kondisi baik-baik saja. Dia juga pengguna vape. Dia juga pengguna whipping. Artinya bahwa dalam kondisi tubuh yang tidak baik-baik saja. Kemudian menggunakan barang-barang yang memang rentan. Di dalam vape juga ada nikotin, ada zat-zat berbahaya lain. Di dalam whipping ada nitrous oxide yang juga kalau dihirup berbahaya. Artinya ini kami tidak menjustifikasi meninggalnya karena apa. Tetapi jika ini terjadi pada tubuh seseorang, tentu berakibat fatal. Tapi itu berbeda dengan vape ya. Ada teman saya 2 sudah divonis 8 bulan penjara gara-gara vape. Itu vape itu udah katanya mengandung narkoba sekarang sebagiannya. Kita pastikan bahwa kalau dia ditangkap, terutama oleh BNN, itu dipastikan bahwa barangnya adalah berisi narkoba. Kami kasus terakhir di apartemen Sudirman kami menangkap clandestine lab, atau lab narkoba. Dia ada 5 liter Bang, 5 liter etobidate dengan 3.000 cartridge. Ya ini akan diisi. Artinya vape
ini diisi dengan etomidate yang termasuk golongan narkoba. Ya. Lah siapapun yang menggunakan ini pasti akan kita tangkap, Bang. Oh begitu. Oke para pemirsa, gas tertawa salah satu cara sekarang melupakan beratnya hidup di dunia ini. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room, gas tertawa. Salah satu cara membuat Anda fly to the moon, melupakan duka nestapa. Pak Muammar MK yang sudah terkenal dengan menulis buku Jakarta Undercover. Apakah Anda sudah menemukan ini? Katanya di klub-klub sudah dipakai oleh para tamu-tamu. Apa itu benar? Sebenarnya udah lumayan lama, Bang. Jadi kayak misalnya di beberapa party misalnya di Bali, di Jakarta, tapi sifatnya yang masih privat, awalnya masih privat ya, awalnya. Mereka rata-rata menggunakan balon paling gampang kan. Balon terus dihisap gitu. Satu pakai NO2, satu lagi pakai helium. Ya. Ada dua. Jadi mereka kemudian ya patut dicurigai kalau party banyak balonnya. Karena memang itu satu, dalam kasus ini sebenarnya ada dua hal gitu. Yang pertama, ini menjadi kayak pelarian sekunder gitu. Jadi orang yang kemudian takut menggunakan narkoba pasti ditangkap kan gitu. Ya. Nah, jalan keluarnya adalah ya mana sesuatu yang bisa disalahgunakan gitu ya, tapi bisa bikin happy dan bisa bikin euforia dan seterusnya. Nah, whipping salah satunya, kemudian terus helium juga menjadi hal yang juga di beberapa party digunakan gitu. Di Jakarta fenomena ini sebenarnya juga sudah lumayan lama. Sudah lama? Sudah lama. Oke. Ya paling tidak 2-3 tahun lah, 2-3 tahun sebelum ini kemudian viral kan gitu. Jadi kalau kita ke beberapa klub gitu, sekarang pun masih ada gitu. Mungkin sekarang udah nggak berani buka kali. Karena di beberapa klub yang ada karaoke-nya, terus yang punya ruang-ruang privat gitu, itu mereka ada ini menyediakan whipping dengan balon itu, dengan balon. Ada whipping, ada LC, aduh nikmat dunia ya. Kalau LC pasti ditangkap, Bang, masalahnya. Pertanyaannya, apa di samping untuk fly, apa itu ada kaitannya ke daya seksual? Kalau saya lebih menyebutnya sebagai faktor pendorong, faktor pendorong. Jadi ada memang pengguna yang udah pengguna narkoba, dia merasa menemukan fenomena lain gitu, menemukan sesuatu yang lain ketika kemudian ada whippingnya ini gitu. Jadi pengguna narkoba yang mungkin dia hari itu mengkonsumsi ganja, mengkonsumsi Happy Five, mengkonsumsi apapun jenis narkobanya, kemudian dia butuh sesuatu yang memang beda sebagai faktor pendorong pakai whipping gitu. Ada seperti itu. Apa ini karena kepintaran kreatif ini anak muda ya, Gen Z sekarang ini sampai dia lebih canggih dari instansi narkoba atau gimana? Kalau di kelas bawah itu kan ada lem aibon kan, Bang ya. Jadi orang lem aibon di hirup-hirup juga mabok gitu kan, fly juga gitu. Nah, kalau di kelas yang menengah atas ya whipping. Jadi sebenarnya ini kan jadi kelas bawah pakai apa? Aibon. Ngirup lem aibon mabok, Bang. Oke. Kelas menengah ke atas baru pakai whipping. Pakai whipping gitu. Dan sesuatu yang memang ini kan kreasi bahwa sesuatu yang dalam tanda kutip dia bisa euforia, bisa halu dan seterusnya. Nggak perlu ditangkap. Karena bisa halu, bisa menikmati seperti narkoba tapi nggak bisa ditangkap. Nggak bisa ditangkap. Gimana nih Ibu DPR? Pengamatannya apakah akan segera koordinasi dengan BPOM untuk melarang atau gimana? Iya betul, karena kan memang DPR kita ini di sini kan atas nama masyarakat ya. Jadi bagaimana ini sekarang sudah mulai meresahkan masyarakat. Meresahkan atau menikmatkan? Itu dia, meresahkan sekaligus
penikmat bagi yang menikmati. Sementara bagi pihak lain itu khususnya sekarang ini kan orang tua ya, yang punya anak-anak yang di luaran sana yang memang pasti mereka sudah sangat resah dengan adanya vaping ini. Jadi memang kita di DPR itu sedang mendorong regulasi bagaimana caranya agar zat-zat seperti ini bisa kita masukkan ke ranah yang terlarang. Karena bukan apa-apa, memang ini kan sekarang masih di gray area ya. Sementara memang ini zat yang sebenarnya tidak ada ini narkobanya. Cuma balik lagi seperti kata Bapak Jakarta Undercover. Jadi ini dia itu anak-anak ya, anak-anak khususnya gen sekarang ini kan pinter-pinter. Karena narkoba itu udah susah didapat dan memang barang terlarang jelas-jelas, akhirnya mereka tuh cari barang-barang yang mudah didapat. Legal, tapi cari cara bagaimana caranya memabukkan. Tapi kalau ini dilarang, itu kan pengusaha kuliner gimana? Itu kan dipakai untuk bikin krim. Tapi kan ini kita lihat penggunaan dan memang kalau setelah penggunaan itu kita lihat ke arah penggunaannya, tapi nanti kan di sana tuh karena efeknya tuh kadang kan nge-fly, terus malah membahayakan nyawa. Jadi memang itu sudah harus dikaji ulang, khususnya label ya. Kalau menurut aku nanti kita main di pelabelan, BP POM-nya, label halalnya, itu harus dikaji dan benar-benar kita harus lihat itu distributornya atau pembuatnya itu. Pak BPOM, apakah itu tidak cukup langsung hanya, kan lampiran undang-undang itu kan ada permen ya, permen. Apa tinggal dimasukkan, kan kalau cuma bikin permen kan nggak susah, tinggal di permennya aja dibikin sama menteri, selesai sudah habis itu barangnya nggak? Nah gini, ada tingkatan-tingkatannya. Ada undang-undang narkotik, ada undang-undang kesehatan. Di bawah undang-undang kesehatan itu, Badan POM punya otoritas membuat namanya peraturan BPOM. Nah salah satu peraturan yang selama ini sudah aplikatif dan Badan Narkotik dan polisi bisa nangkap, kalau kita masukkan yang namanya undang-undang obat-obat tertentu yang digunakan misalnya kayak Panadol, Tramadol dan sebagainya, Trihexik itu kan obat-obat tertentu. Nah terakhir ketamin. Nah sekarang kita tinggal masukkan, tambahkan lagi kita peraturan itu kita atur lebih ketat lagi, khusus yang berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan Undang-Undang Kesehatan, turunannya adalah pembuatan yang kita sebut dengan peraturan Badan POM yang berhubungan obat-obat tertentu itu. Jadi saya kira betul, tidak terlalu susah kita buat. Tidak terlalu susah, karena saya lihat lampirannya peraturan BPOM atau peraturan Menteri Kesehatan. Kalau peraturan Menteri Kesehatan hubungannya dengan penggunaannya di rumah sakit. Tapi kalau penggunaan tentang distribusi, penjualan dan sebagainya itu peraturan Badan POM. Nah nanti turunan dari peraturan itu akan bisa mulai dari distributornya bisa dijatuhi sanksi, produsennya bisa dijatuhi sanksi, termasuk pada tingkatan penggunanya juga bisa dijatuhi Berarti sanksi. Begitu masuk itu namanya dalam peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh BPOM, maka sanksi pidana di Undang-Undang Kesehatan berlaku? Berlaku yang 12 tahun penjara. 12 tahun penjara? Iya. Teman saya ada 8 bulan penjara gara-gara, tapi karena pipe itu. Teman saya dekat 2 divonis. Oh berlaku ya? Berlaku. Tapi jadi saya menduga nih BPOM sebentar lagi akan ngeluarin dong ini. Oh akan segera, kita sekarang lagi siapin aturannya. Kita siapkan. Wah ini para distributor hati-hati nih. Jadi nanti kalau itu sudah keluar, berarti otoritas siapa menangkapnya? Biro Narkoba atau kepolisian? Bisa. Kita kan di Badan POM ada direktur, namanya Deputi Penindakan, ada direktur cyber, ada direktur intelijen, penyidikan. Jadi kita bisa pro justisianya lewat kita. Nanti penuntutannya langsung di pengadilan. Nanti yang tangkap polisi. Kita kan punya PPNS. PPNS tentu koordinasinya dengan kepolisian untuk melakukan penangkapan. Saya belum pernah melihat BPOM menangkap orang. Kita tidak tangkap orang, barang-barangnya kita tagih. Memproses sampai ke pengadilan. Ada sekarang seperti yang terjadi kasus pelanggaran yang ada di Magelang. Kemudian apa yang terjadi kosmetik di Makassar kan sudah masuk di penjara 4 tahun. Oh begitu? Iya. Apa termasuk yang diadukan oleh dokter detektif? Ini cukup asik, ini cukup ramai betul. Kebetulan dua-duanya teman saya yang berantem itu. Dua-duanya teman saya.
Kalau dari Bapak apakah mendukung akan segera itu dilarang? Mendukung nggak akan segera dilarang itu? Kami pasti mendukung, karena Ya. kami harus melindungi kesehatan masyarakat. Jadi Ya. utamanya adalah mayoritas masyarakat pasti mendukung apabila ada regulasi yang lebih ketat daripada sekarang. Termasuk dalam penegakan hukumnya kami akan memberikan dukungan baik spirit moral kepada Badan POM di dalam rangka penindakan ini. Mantap betul. Dan dalam waktu dekat kami juga akan mengundang beberapa stakeholder seperti saya sampaikan dalam forum fokus group discussion FGD. Ya. Nanti akan kita undang juga dari Badan POM, dari Kemenkes, Kemendak, dari Polri, dari akademisi, praktisi untuk bicara bersama. Ya. Baik khusus terhadap vape juga terhadap whipping ini. Kalau PEP sudah gimana bahayanya? PEP itu kan susah dibuktikan di klub-klub itu kan, itu kayak merokok biasa kan. Tapi banyak ada beberapa teman yang import dari luar negeri ditangkap di bandara. Ya, jadi yang sering terjadi untuk impor dari bandara itu sudah di sini narkoba, Bang. Ya? Rata-rata Oh, di sudah narkoba ya? narkoba. Jadi ditangkapnya bukan karena vape-nya, tapi karena memang isiannya e-liquidnya itu berisi narkoba. Dan dua teman saya untung benar dari situ. Untungnya bukan main. Oke, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Hotman menangani kasus raksasa semuanya, tapi kok bisa ingat nama kliennya, terutama tentu jumlah honornya nggak pernah lupa, nomor perkaranya, tanggal banding, tanggal kasasi, tentu apa? Daya ingat. Daya ingat karena apa? Kopi luwak hitam premium. Secara medis sudah banyak bukti bahwa orang yang banyak minum kopi tidak gampang lupa amnesia di masa tuanya. Jadi minumlah kopi luwak hitam premium, jangan sampai Anda melupakan anak istrimu. Melupakan pacar boleh. Oke, Jakarta Undercover. Sebenarnya gimana sih kehidupan artis sekarang ini? Apa memang banyak memakai atau gimana? Apa yang Anda masih aktif nggak sih berkelala ke Masih, klub-klub? Bang, masih keliling-keliling. Masih keliling-keliling? Masih keliling-keliling. Ikut juga melakukan atau apa? Oh, enggak lah, kalau itu nggak ikutan lah. Kita ikut partinya aja. Oke. Sebenarnya Gimana? ini kan celah apa ya, seperti yang saya bilang di depan gitu kan, sebenarnya celah bagaimana kemudian orang bisa dalam tanda kutip menikmati misalnya pesta lah gitu, memakai sesuatu yang bisa euforia, bisa happy, bisa apa, tapi tadi dengan sesuatu barang yang tidak terlarang gitu. Ya. Dulu zaman ketamin belum dilarang, Ya. itu kan beberapa klub menyediakan, Bang. Oke. Ketamin itu kan obat bius buat kuda kan sebenarnya. Ya. Itu nama sandinya kalau di beberapa klub itu terutama di karaoke gitu, nama sandinya kepiting. Apa? Kepiting nama sandinya. Kenapa nama kepiting? Iya, jadi ketamin gitu. Jadi dia seperti kokin penggunanya kan gitu. Ya. Jadi kalau orang pakai pesan kepiting berarti dia pesan ketamin. Sebelum begitu. itu dilarang gitu, wow itu peredarannya lumayan gitu. Nah begitu dilarang mulai takut-takut kan karena pasti tangkap gitu. Sama fenomena whipping juga pada akhirnya juga nggak tahu nanti akan seperti apa. Tapi kalau menurut hemat saya sih lebih ke ini ya, lebih ke soal regulasi sama penanganannya lebih ketat ya, karena Ya. sama halnya kayak orang pakai Xanax lah perlu resep dokter gitu kan gitu. Ya. Kalau whipping dilarang ntar bikin kuenya nggak bisa mekar, Bang. Ntar ibu-ibu kuliner marah Iya. semua ya. Orang mau menikmati kue bolu yang bisa bagus gitu atau nggak ada whipped creamnya susah, whipped creamnya dilembek gitu kan gitu. Jadi ya agak mungkin lebih bener sih lebih ke soal penanganannya seperti apa, distribusi seperti apa gitu. Xanax kalau nggak ada resep dokter kan bisa jadi narkoba sebenarnya kan gitu. Kalau Karena artis gimana artis? Banyak nggak makainya artis? banyak lah.
Hah? Ngilangin stres kan? Kenapa stres nggak laku show udah habis gitu? Atau kebanyakan job kan gitu. Begadang kayak abang gitu misalnya kan, berapa syuting 2-3 hari 3 malam stres gitu. Atau emang lagi nggak laku-lakunya misalnya gitu kan. Bisa juga. Iya, bisa jadi gitu bahwa whipping mungkin menjadi salah satu pelarian gitu karena tadi ada efek nyaman. Langsung nyaman perasaan kayak itu, obat bius kan gitu, melupakan problem sesaat kemudian gitu kan seperti menjadi jalan pintas yang sebenarnya pintasnya jadi ke hal yang negatif gitu, Bang. Ya gimana Bepom? Memang coba gambarkan gimana sih rasanya sih? Aku mau coba nih, malah mau saya coba malam ini nih. Gimana coba? Jadi whipping itu yang berhubungan dengan gas medis. Ya. Intinya dia memberikan efek awalnya itu dia akan merasa ngantuk. Merasa ngantuk. Ya. Terus? Setelah rasa ngantuk dia akan timbul perasaan tahap berikutnya euforia, gembira, makanya sampai Gembira. ketawa-ketawa begitu. Oh pantas itu namanya gas tertawa ya. Oke. Terus setelah itu dia halusinasi. Ya. Mungkin dia bisa lihat dirinya apa yang dia punya dia dambakan jadi kenyataan seolah-olah. Akhirnya kalau dia dambakan hidup di surga, kelihatan rasanya mungkin kayak surga mungkin ya. Nah itu yang dialami, jadi dia masuk ke alam lain. Ya. Dan itulah tahapan-tahapannya sehingga. Tapi katanya cuma sebentar begitu dikonsumsi, dipakai, katanya akibatnya nggak lama, cuma normal lagi, benar nggak itu? Nah makanya saya melihat yang tadi ininya dia gunakan balonnya. Ya. Dan balon itu dia bisa atur berapa lama. Sehingga cukup lama tergantung habisnya udara yang ada dalam balon itu. Ya, ya. Jadi kalau dia ukur misalnya balonnya bisa 15 menit, 20 menit. Tapi kan dia setelah itu tertidur. Oke. Tertidur, maka rasa bahagianya ikutlah dengan rasa tertidurnya. Terbangun dia Kalau baru sadar. dicampur sama narkoba lain gimana Pak? Kenapa? Pak Bepom. Misalnya habis pakai whipped cream kan, pakai whipping gitu. Tapi juga pakai narkoba, itu tidur nggak? Oh ya itu jelas ada efek Ya kan? namanya efek sinergi dalam Ya. obat gas itu. Dia efek saling memperkuat. Tapi kalau memang itu bisa melupakan duka, ya apa salahnya Pak? Ya. Nah, masalahnya nanti dia akan menimbulkan Melupakan duka, menimbulkan duka yang lama. Gimana Pak? dia bisa menimbulkan nanti kan ada efek khususnya adiktif psikologis ya. Ya. Nanti kalau dia tidak gunakan itu dia rasanya tidak lengkap hidup ini. Dia Tidak merasa lengkap. hidup. Memang Jadi ya. dia harus pakai terus. Ya, ya. Itu yang kita khawatirkan. Itulah yang kita sebut dengan Bang efek Supi yang efek ketergantungan. sinergi itu Bang Supi pasti tahu Bang Supi itu. Efek sinergi antara whipping sama narkoba itu gimana? Ya gimana? Apakah menjadi dipakai double atau gimana? Iya, jadi whipping akan semacam booster, Bang. Oh, booster. Semacam booster. Jadi ini udah narkoba. Bisa ngangkat, ditambah dengan nitrous oxide atau whipping ini tambah naik, Bang. Ya. Gitu. Betul, efek sinergi yang saya maksud itu saling memperkuat. Saling memperkuat. Jadi nggak jadi tidur kan? Ya, iya, jadi Jadi tidur. euforia. Tapi masa kita capek-capek untuk bahagia puluhan tahun. Hanya dalam hitungan menit bisa bahagia, gimana tuh Pak? Dan gimana? Ibu sebagai wanita gimana nih? Iya, kalau menurut saya sih itu kan bahagia yang semu. Masalahnya Daripada nggak seperti pernah itu. bahagia? Cuma nanti itu bahagia sesaat yang menimbulkan kesedihan berkepanjangan kan Oh, gitu. begitu. Jadi Apalagi kalau meninggal ya. Iya, itu dia masalahnya. Kan paling nggak enak kalau ketemu malaikat maut dalam keadaan gak sadar tuh gimana caranya ntar ditanyanya. Gitu Jadi ya. kalau menurut saya sih Jadi menurut DPR memang harus dilarang atau akan mendukung agar dilarang? harus dilarang Akan diterapkan seperti narkoba untuk penggunaan medis boleh, ya tapi tidak boleh untuk setuju dipasarkan bebas begitu. seperti itu harusnya. Ya begitu Bepom. Betul. Boleh tetap tapi tidak boleh dipakai bebas begitu seperti narkoba. Yang dalam ide kami kita akan atur dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama kita akan atur distribusinya. Yang kedua untuk gas yang berhubungan dengan medis kan terbagi 2 ini. Ya. Penggunaan medis dan penggunaan kuliner ya. Ya. Nah, kalau untuk penggunaan medis jelas kita atur larang penggunaan yang di luar. Ya, di luar medis ya. Tetapi kalau yang hubungannya dengan
kuliner kan ada undang-undang pangan Ya. yang memperkuat itu 18 tahun 2012. Nah, itu intinya kita akan atur yang berhubungan bagaimana distribusinya. Oke. Distribusinya jadi orang tidak bisa langsung membeli whippingnya. Ya. Tapi kita rencananya kita akan atur industri atau kuliner Ya. itu bisa membeli, tapi jelas tujuannya untuk masak, untuk membuat Tapi benar nggak roti. bahwa kalau orang punya komorbid, punya udah penyakit yang komplikasi ini sangat cepat berakibat? Oh iya, sangat cepat berakibat karena itu kan intinya N2O itu. N2 itu apa sih Pak? Biar masyarakat N2O. Nah, itu disebut nitrate oxide. Ini penemuan yang berhubungan dengan ini sudah sekitar 200 tahun yang lalu sudah Oke. sebetulnya. Dr. James yang terima. Yang Ya, bukan. isi N2 itu apa itu N2O? N2 itu intinya awalnya adalah zat nitrogen. Ya. Itu biasanya dari amonium. Ya. Amonium itu kayak protein khusus yang terpecah. Ya. Nah, akhirnya itu secara kebetulan ditemukan oleh Profesor James dan Ya. ternyata bisa membuat fly kan, dan akhirnya Membuat digunakan fly. untuk operasi. Nah, tapi masalahnya sekarang setelah digunakan kan kelihatan ada efek-efek yang berbahayanya. Ya. Salah satu efek berbahayanya yang disebut dengan neurotoksis atau meracuni otak, meracuni saraf. Meracuni otak. Meracuni saraf kita. Ya. Nah, karena dia meracuni saraf kita, maka ada 3 komponen hormon otak yang ditekan. Ya. Hormon pertama namanya yang kita sebut dengan AMPA reseptor. Ya. Yang kedua yang berhubungan dengan asetilkolin. Asetilkolin itu yang membuat kita rasa dopamin itu bergerak, ya kan, itu Ya. ditekan. Nah, kan yang terakhir kolesterolnya, Ya. yang kalau kita merasa takut, merasa nyeri itu ditekan. Ada efeknya secara Ya. psikologis. Dia jadi gembira, jadi apa, Ya. ngantuk. Tapi secara struktur anatomi otak itu merusak, khususnya membrak ya. otak. Nah, ini perlu masyarakat perlu tahu nih ya. Jadi kalau itu bahkan bisa terjadi kelumpuhan sebetulnya kalau digunakan. Apa? Kelumpuhan. Bisa lumpuh. Bisa lumpuh karena dia kan sarafnya rusak dan permanen. Oh begitu. Iya, makanya Ya kalau begitu kenapa nggak cepat-cepat dilarang Pak? kita segera. Oh gitu ya. Gimana? Bisa kelumpuhan? Narkoba nggak bisa bikin lumpuh? Jadi gini Bang, terkait dengan nitrous oxide ini apa yang disampaikan Pak Kepala Badan POM. Jadi setidaknya kalau kita verifikasi ada 3 hal yang paling berisiko ya. Ya. Tadi disampaikan hipoksia. Hipoksia itu adalah manakala otak ini kekurangan suplai oksigen secara ekstrim. Itu sel-sel otak akan mati sehingga organ otak akan rusak, bisa sebagian atau seluruhnya. Artinya nggak berfungsi. Terus kemudian yang kedua terkait dengan adanya defisiensi vitamin B12 yang menjaga sistem saraf kita. Ya. Karena terjadi penurunan, maka sistem saraf kita lambat laun rusak. Ya. Rusak diawali dengan kesemutan, bertahap mati rasa, akhirnya lumpuh total semua organ gerak. Ya. Kemudian yang terkait dengan masalah jantung. Ya. Jadi orang yang menggunakan nitrous oxide ini atau whipping ini akan mengalami aritmia, yaitu ketidakteraturan ritme atau detak jantung. Ya. Lah, bagi orang yang memang kondisi jantungnya tidak baik-baik saja, ini akan menyebabkan fase yang dikatakan henti jantung atau cardiac arrest yang dapat mengakibatkan secara fatal mati mendadak. Bang. Mengakibatkan kematian. Ngomong-ngomong, pangkat Bapak Brigjen Polisi, tapi kok pengetahuannya melebihi dokter, gimana tuh? Siap, karena kami di lab dan. Kita lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Ternyata gas tertawa bisa berbahaya. Jadi apa saran dari Kepala BPOM nih kepada masyarakat untuk mencari kebahagiaan, milih mana? Apakah milih seperti Hotman berdansa tapi tetap istri satu atau bagaimana? Tentu
untuk menjadi tertawa dan bahagia paling bagus ikut acaranya Ban Hotman. Itu ya? Kita bisa bahagia kan, lucu ya. Tapi dalam konteks medis sebagai Kepala Badan POM, saya ingin menganjurkan kepada masyarakat luas, Bang Hotman. Yang pertama, whipping memang memberikan efek singkat. Kenikmatan sesaat. Ya. Tetapi dampaknya bisa lumpuh, bisa bahkan sampai bisa meninggal. Lumpuh dan meninggal. Hati-hati orang tua di rumah. Kalau ada whipping di kamar langsung sita ya, begitu ya? Iya. Oleh karena itu Badan POM berkomitmen akan segera mengatur ini semuanya. Ya. Khususnya bagaimana cara penggunaannya, cara distribusinya, termasuk penjualannya dan pemakaiannya. Yang paling penting lagi, kita akan gunakan seluruh perangkap yang ada di Badan POM untuk memaksimalkan tugas pokok kami. Dan pada akhirnya nanti sesudah dilarang akan berakibat pidana kalau disalahgunakan, begitu? Iya, benar. Nanti ujung-ujungnya bisa akan pidana. Berakibat pidana, akan mendapat pekerjaan bagi pengacara. Oke. Pak Polisi gimana? Apa saran Bapak kepada masyarakat? Kami terutama pada anak-anak muda, jangan pernah mencoba whipping atau nitrous oxide ini. Jadi efek euforia, kesenangan hanya sesaat. Tetapi dampaknya nyata. Itu berbahaya, bisa lumpuh, bahkan bisa sampai kematian. Kemudian bagi orang tua, mari kita dampingi anak-anak kita. Kita pastikan bahwa mereka berada pada lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih dari narkoba maupun zat adiktif lainnya termasuk whipping ini. Ya. Narkoba sekarang penggunaannya gimana Pak? Meningkat atau gimana? Jadi secara umum, karena kita juga gencar dari BNN maupun dari Polri, maka agak ngerem Bang. Berkurang? Berkurang. Nah, salah satunya adalah pelariannya tadi, disampaikan Bang MK, cari yang tidak ada sanksi hukum, makanya dia menggunakan whipping salah satunya Bang. Oh itu ya. Dan itu sudah apa? Ini sudah seluruh kota atau hanya di Jakarta aja? Seluruh kota Bang. Kalau whipping ini seluruh kota sudah. Kita monitor rata-rata di kota-kota besar sudah menggunakan ini Bang. Oh, saya salah satu pemegang saham di 84 night club, tapi saya belum pernah menemukan ini. Jadi malam ini saya akan ikut razia ke klub kita. Pak MK gimana? Yang pertama, apa saran Bapak kepada para artis yang kehilangan job atau memang kehilangan cinta? Gimana cara mengatasi hidup ini? Kan bahagia kan nggak harus yang berbahaya. Bahagia bisa minum kopi luwak Bang. Tapi pengen juga beri masukan ke ini, ke Badan POM sama BNN lah ya gitu. Atau stakeholder yang terkait. Kan kemasan whipping ini kan mudah banget lah Bang. Jadi dia tuh tinggal, itu seperti di foto itu tinggal dibuka doang, diputar doang, orang bisa pakai gitu. Jadi dalam hal pengaman produk itu harus dipersusah gitu loh. Jadi orang nggak gampang gitu. Sama kemudian kan nggak tahu kenapa iklannya juga aneh menurut saya. Iklannya whipping ini aneh. Kenapa aneh? Pakai gambar astronot. Iya, apa hubungannya coba? Ya kan fly itu demo. Lah iya, berarti kan itu sudah menuju mengarah gitu loh. Oh begitu. Ini kan kenapa nggak iklannya itu gambar krim yang sudah mengembang misalnya gitu. Ini gambar astronot Bang. Jadi hubungan antara produk sama ininya agak-agak mengkhawatirkan gitu. Boleh tahu kira-kira satu tabung seperti ini harganya berapa ya? Ya makanya kelas menengah ke atas yang bisa menikmati. Kalau yang 2 kilo Bang itu 1,5 juta. Yang 2 kilo, ya yang segini Bang. Itu bisa berapa puluh kali makan itu? Tergantung Bang. Tapi ya rata-rata lama Bang. Soalnya untuk 2 kilo itu kapasitasnya lumayan. Jadi dengan 1,5 juta, kau tiba-tiba mendapatkan kebahagiaan. Sesaat. Gimana Pak Ibu DPR kita, apa saran Ibu kepada warga masyarakat, terutama yang punya keluarga, yang punya gadis-gadis cantik, anak-anak lagi Gen Z sekarang? Ya, jadi intinya saya ingin mengingatkan untuk kita di DPR ini sudah sangat mendorong dan sangat bekerja sama dengan instansi terkait bagaimana caranya bahwa
ini adalah zat yang memang berbahaya, serta mensosialisasikan kepada anak-anak muda sekarang khususnya serta orang tua untuk lebih mengenali bahayanya. Jadi bukan hanya euforia kesenangan sesaat, tapi bahayanya yang bahkan mengancam nyawa dan bahkan sudah banyak yang korban jiwa. Jadi agar anak-anak muda lebih banyak berpikir, lebih lihat dampak negatifnya dibanding kesenangan sesaat, karena ini kita juga mengajak seluruh masyarakat, negara serta instansi untuk sama-sama bagaimana caranya agar ini tidak merajalela merusak masa depan generasi muda kita. Karena generasi muda kita adalah harapan bangsa kita saat ini. Oke, terakhir. Jadi bagian penyidik BPOM akan ditingkatkan atau kurang staf nih? Ya, kita akan tingkatkan jumlahnya. Sebetulnya sekarang kan kita sudah seluruh Indonesia kita punya ini hampir 10 ribuan ya. Dan PPNS-nya itu kurang lebih sekitar 40% dari tim kita. Jadi saya yakin kita juga sudah ada di seluruh Indonesia. Tetapi selalu kita merasa karena tantangannya masih lebih besar, kita butuh tingkatkan kita punya PPNS. Jadi masyarakat sangat membutuhkan BPOM ya, orang-orang tua sangat membutuhkan BPOM dan juga instansinya instansi anti narkoba ini sangat membutuhkan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini kepada para orang tua agar dijaga anak-anaknya, jangan sampai gas harusnya bikin tertawa malah bikin bahaya. Inilah Hot Room, jangan lupa nonton setiap hari Rabu jam 9 malam karena ini satu-satunya program yang pembawa acaranya paling ganteng dari seluruh TV. Yuk silakan Pak. Ini, Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.